ketakutan, khawatir. Jangankan orang yang tidak kita kenal, orang yang kita kenal, orang dekat, istri kita, saudara kita, paman kita, bibi kita, dia tahu latar belakang kita, tahu persis. Begitu lihat, ayo mangga, silakan, santai, baru dimulai. Begitu ngelihat jarumnya, udah takut. Itu menjatuhkan bener tuh. Mental kita, udah kita mentalnya nggak kuat, bikin jatuh. Bikinan nggak jadi. Sekalinya ketemu pasien, kita tusuk sekali, darah nggak keluar. Baru sampai kedua kali, darah masih nggak mau keluar. Akhirnya kita dipelototin sama pasien, bisa nggak sih lu? Bikin jatuh lagi mental kita. Kebanyakan penterapis pasdu yang ngikut-ngikut pelatihan yang mentalnya dia kagak kuat, nggak jadi ahli pasdu. Bahkan sampai sekarang nggak mau praktek-praktek pasdu. Karena pasdu itu memang hanya milik orang-orang yang berani. Kalau kita nggak berani nggak jadi. Kalian itu bukan miliknya dokter, bukan miliknya perawat. Kalian itu bisa kita dapatkan kalau kita berani mempraktekkan. Kalian itu bisa didapat kalau kita berani tampil. Kalian itu bisa didapat kalau kita nekat. Kalau nggak nekat nggak jadi. Kalau kita merasa ntar salah, ntar gagal, itu biasa. Kalau kita takut kejebur di pinggir sungai, jangan jalan di pinggir sungai. Takut basah, takut kena air, kecipratan air, jangan main di pinggir sungai. Mainnya di hutan. Di hutan itu ada binatang buas, ada binatang berbisa. Pasti kita akan takut juga. Artinya apa? Mau bermain di mana tempat, di mana profesi, tetap yang namanya risiko pasti ada. Tinggal bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghadapi. Rintangan pasti ada, cobaan pasti ada, fitnahan masih pasti ada, cemoohan pasti ada. Latar belakang bukan pendidikan, kedokteran, keperawatan, pasti. Yang keperawatan aja mau tampil aja masih diragukan, apalagi kita. Nah ini nanti akan kita hadapi semua di lapangan. Tinggal mau nggak kita fokus, mau nggak kita istiqomah. Sebagaimana Siti Hajar, fokus, istiqomah, dapat pertolongan Allah. Keluar air daripada kaki Nabi Ismail. Kalau mau dapat pertolongan Allah itu harus begitu. Mau kerja apapun harus difokuskan, harus diseriuskan, harus diistiqomahkan. Nggak bisa sambil lalu nggak bisa. Kalau kita udah bismillah, saya ingin jadi manusia yang bermanfaat buat banyak orang, harus berani tampil, berani salah, berani gagal, berani dicaci maki. Itu biasa dalam kehidupan. Caci makian itu pasti ada, fitnahan itu pasti ada, cemoohan itu pasti ada. Tinggal kitanya aja nih, mentalnya harus kuat. Tinggal kitanya aja nih gimana kita bisa melewati rintangan yang ada, cobaan yang ada. Begitu. Nggak perlu kita balas-balas orang iri dengki ke kita, nyinyir ke kita, cemooh ke kita. Biarin aja. Jalan terus. Pokoknya sekali alpasdu, apapun makanannya tetap alpasdu. Begitu. Orang berhasil, orang sukses itu semuanya satu bidang. Orang dikenal itu semuanya satu bidang. Jadi kalau kita mau jadi ahli itu jangan tanggung-tanggung nyeburnya. Nyebur aja sekalian, gak usah balik lagi ke belakang. Hadapin aja rintangannya. Itu sebentar doang. Nanti kalau udah berhasil, yang menikmatinya anak istri kita. Kita pun akan dihormati orang. Awal-awal perjuangan memang pahit, nggak ada yang manis. Lewatin aja dulu 30 orang minimal, cari.
Kalau kita sudah biasa pasdu, nanti nih yang ada nggak boleh ngelihat urat yang nonjol, bawaannya mau nusuk. Beneran. Ada supir angkot, urat penangnya kelihatan nonjol jelas. Hati kita udah buat tusuk juga nih. Begitu. Supir beca. Tapi begitu ketemu orang yang gemuk, uratnya tenggelam, kita udah begini deh. Ya Allah, ya ketemu kagak ini uratnya. Tapi nggak usah khawatir takut, itu harus kita hadapin. Jangan urat udah nggak ketemu, kita cari alasan. Bapak ini punya ilmunya luar biasa, jinnya kebanyakan. Saya mau tusuk aja sampai ketakutan. Nanti yang ada bukan keluar darah. Padahal urat penangnya nggak ketemu. Alasannya ada aja dicari. Hadapin aja santai. Yang kayak begitu itu nggak usah lari. Justru kita harus bersyukur pada Allah. Kalau Allah sudah kirim kepercayaan, nih Allah udah percaya sama kita nih. Allah kirim tuh dari yang mudah dulu sampai yang susah dulu, itu Allah kirim ujiannya. Dia bisa nggak nih ngelewatin? Kalau kita bisa ngelewatin semua, udah lulus. Nanti ngelewatin semua itu. Begitu ditusuk keluar, tahu-tahu ketawa jadi kuntilanak. Ada pasdu, nggak main-main. Makanya mental kita tuh harus kuat bener-bener dalam mempasdu. Ini ada pasien kesurupan, kita lari. Jangan, hadapin aja santai. Justru kalau dia semakin teriak, dia nggak bakal bisa meronta itu. Kalau sudah darah dikeluarkan nggak bakal meronta. Dia akan dipaksa keluar. Kalau pasdu itu betul-betul akan menghancurkan rumah jin dan setan. Lain dengan ruqyah. Kalau ruqyah itu ngantem penghuni. Kalau pasdu itu dibuang kotoran-kotoran darah, itu rumahnya tuh. Makanannya itu di situ, kotoran-kotoran darah. Semakin dia teriak, semakin dia ngelawan, dia akan keluar lewat darah. Tuh bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mangga. Jadi harus siap betul-betul. Itu di pasdu kita bermain, luar biasa. Kadangkala sesama para penterapis yang berbeda dengan kita, dia akan hantam itu. Dia hantam habis. Pasdu ya. Nggak ada dasar, nggak ada hadisnya, nggak ada kitabnya. Begitu. Itu bukan pengobatan sunnah Nabi. Yang sunnah Nabi ini bekam, hadisnya jelas, banyak, begitu. Tapi begitu kita ajukan hadisnya, dalilnya, nanti ngelesnya lain lagi tuh orang. Pasdu kan hadisnya cuma satu, bekam lebih banyak, berarti bekam lebih utama. Ini repot nih kalau kita ketemu orang-orang yang punya pemikiran macam kodok dalam tempurung, ya udah kayak begitu, fanatik buta. Jadi dia nggak mau nerima keilmuan yang lainnya. Dia merasa ilmu dia udah paling hebat, paling top, paling bagus. Yang lain salah, yang lain nggak bener, repot. Makanya nanti di lapangan ketemu orang-orang kayak gini, nggak usah diladenin, cuekin aja, masing-masing jalan aja. Nggak bisa diajak kerja sama, kita sama-sama kerja, sama-sama mencari amal kebaikan sebagai bekal nanti di akhirat. Selesai. Jadi jangan kita saling menghantam, berkolaborasi, jangan berkompetisi, kolaborasi sama yang sejalan, seide. Kemudian betul-betul kita saling menghormati keilmuan. Ini ilmu buang darah itu udah ilmu dari zaman dahulu, dari zaman Yunani kuno sampai zaman Nabi. Itu udah ada semua ilmu-ilmu buang darah. Mau lintahnya, mau bekamnya, mau pasdunya. Nggak bisa kita saling menyalahkan karena masing-masing ini punya dia sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keluhan. Nggak bisa diselesaikan dengan satu metode, nggak bisa. Kondisi lagi lemah, BAB di tempat tidur, makan di tempat tidur, terus kita datang nih, udah pasdu aja, bekam aja, lintah aja. Orang semaput, orang udah kekurangan darah. Kondisi lagi bengkak, kaki
Asam urat tinggi, kita datang, udah pijit aja, pecah pembuluh darah. Artinya apa? Pengobatan itu harus sesuai dengan kebutuhan dan keluhannya. Barulah jadi pengobatan. Kita nggak bisa memaksakan, ini saya ini aja ya, pijit aja ya, saya bekam aja ya, saya lintah aja, nggak bisa. Pengobatan itu akan jadi tepat sasaran kalau betul-betul kita bisa menempatkannya. Menempatkan keilmuannya, baru tepat tuh, baru efektif. Orang udah pengentalan darah, hasil uji lab sudah diperlihatkan. Ini hasil uji lab saya, pengentalan darah saya sudah parah. Ujuk-ujuk kita datang, udah bekam saja. Pengentalan darah loh. Keluar darahnya, keluar tapi nggak maksimal. Yang ada apa? Yang ada besoknya nih orang stroke. Selesai bekam. Terus kita datang lagi nih, udah pas 2 aja, ini pengentalan darah kasusnya. Nggak bisa kita paksain. Metode yang efektif, yang tepat itu untuk kasus pengentalan darah hanya dengan terapi lintah. Terapi lintah itu dia ada zat iodin, zat khusus yang alami untuk mencairkan darah. Itu baru tepat. Jadi betul-betul efektif ilmunya. Nggak bisa kita paksakan. Ini harus dibekam aja ya. Terus ilmu yang lain kita salahkan, nggak bisa. Dia ilmu itu melengkapi semuanya satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang lebih unggul, nggak ada. Mau ilmu apapun. Tapi itu bukan sunnah tabib. Nggak ada hadisnya. Yang namanya ilmu itu walaupun tidak ada hadisnya, tapi ilmu itu diturunkan oleh Allah Sang Pencipta. Kalau kita mau menolak yang namanya ilmu ya, nggak bisa kita nolak. Ilmu ini datangnya dari mana? Dari Cina. Ya unsur agamanya ya masuk. Kalau mau kita rubah nama-namanya. Tanpa harus kita mencela ilmunya. Kita belajar apukuntur itu nama-nama dewa semua. Kalau kita nggak kuat akidah, melenceng. Tanya aja ahli-ahli apukuntur. Kita mau belajar sujok, itu ya nama-nama Tuhan mereka. Ya asalnya dari Korea. Ya dikembangkan oleh muridnya yang orang India, ya masuk unsur agamanya. Nggak perlu kita musuhin ilmunya. Kalau kita benci dengan cakranya, ya kita tinggal ganti namanya jadi Cokro. Susah amat, pusing amat. Nggak boleh kita langsung mencela. Itu apa tuh? Pengobatan akhir zaman. Itu nggak jelas ilmunya. Ini yang menemukannya meneliti puluhan tahun tentang berbagai keluhan penyakit, metode cara penanganan penguraian yang tercepat macam mana. Makanya dia gabungkan seluruh disiplin keilmuan jadi satu, namanya PAZ. Dia ambil dari Quran, dari hadis, dia teliti. Oh, gerakan Siti Maryam ketika melahirkan dia memeluk pohon korma, oh macam ini. Jongkok dan berdirinya itu benar-benar diteliti. Oh ini kalau orang Nabi berjalan macam mana jalannya, diteliti, ditirulah gerakannya, jadilah satu metode. Itu luar biasa beliau meneliti. Kita mau emang meneliti kayak gitu bertahun-tahun. Kita kan maunya tinggal terima instan, tinggal terima apa istilahnya jadi. Ya wajar kalau dia bikin pelatihannya mahal, ya wajar. Biaya telitinya juga nggak sedikit. Saya untuk meneliti satu keilmuan, saya harus punya referensi yang banyak. Buku-buku itu saya beli pakai duit, bukan pakai daun. Jadilah satu buku macam ini. Ini referensinya berapa buku. Daftar pustakanya banyak yang harus saya baca untuk jadi satu buku. Ini orang ujuk-ujuk datang, itu mah ilmu muda aja pas tuh. Ini bertahun-tahun saya nulis, ini baru saja jadi satu buku. Ini yang terbarunya. Orang enak bener gitu, tapi itu harus ikhlas. Diajarin saya bab-bab ikhlas, ngerti saya bab ikhlas. Tapi kan anak istri kan nggak makan ikhlas, makan nasi. Aqua air gratis, betul gratis. Tapi kalau dikemas sih lu harus bayar.
Karena semua itu butuh biayanya, butuh operasionalnya. Itu yang harus kita lihat. Bukan tentang nih harus gratis, harus bagi-bagi gratis. Nggak begitu bener, Jali. Gitu loh. Jadi kita mikirnya harus yang logik gitu loh. Kita kemarin ya pakai ongkos, pakai bensin. Jadi yang logik. Ini yang kadang-kadang saya suka gahar kalau udah ketemu orang. Ilmu itu harus gratis ya. Zaman Nabi itu gratis. Repot ketemu orang kayak gini. Ini picik pemikirannya. Itu ngapain ke pelatihan saya bayar mahal-mahal. Masa ilmu saya ajarkan lagi kembali. Saya ajarkan lagi nggak boleh. Bukannya nggak boleh. Lu belum ahli, Jali. Susah juga. Untuk menjadi ahli itu butuh jam terbang. Nah jam terbangnya itu bukan sedikit. Minimal secara teori 10.000 jam terbang yang harus dilalui. Baru ahli. Bukannya kita melarang hari ini belajar, besok jadi pengajar, jadi trainer. Bukan. Silakan aja mau ngajar. Silakan. Saya emang nggak usil. Tapi kalau ada apa-apa tanggung jawab dong. Profesional dong. Kan lu yang terima duitnya. Ini belajar pas dunia sama siapa, ujung-ujungnya saya disuruh hubungi sama guru saya aja, Tabib Mustafa. Begitu, yang ambil duit dia. Tapi saya SMS dia nih, Bib nih, saya belajarnya sama dia, tapi nggak dibalas-balas. Masa begitu, trainer. Jadi akhirnya nampung semua. Kalau kita kan orangnya open, terbuka aja. Lu mau gaya apa, mau lagu apa, ayo kita sama-sama belajar yuk, begitu. Kan dapat ilmu gitu, dapat saudara. Kalau saya kan nilainya begitu. Saya nggak nilai, wah ini belajarnya sama orang lain nih. Kita nggak boleh bagi-bagi ilmu sembarangan. Nggak begitu kita. Saya nggak berpikiran sesempit itu. Malah senang, wah nambah saudara. Saya ladenin semua orang. Setiap yang telepon, kalau memang kita ada waktu ya kita balas, kita SMS, begitu. Nambah saudara. Jadi ilmu itu kalau sudah dikemas dia kasih harga mahal ya wajar karena neliti. Untuk menjadi satu keilmuan itu harus butuh banyak jam terbang, referensinya sebagai pertanggungjawaban. Emang begitu ilmu itu. Ya kita mah bayar udah mahal nih, masa nggak boleh diajar? Bukan nggak boleh. Belum naik bannya. Jadi pengurus-pengurus yang punya lisensi ini kan itu ngurus lisensi yayasan konotaris itu pakai duit bukan gratis. Bikin yayasan mudah aja. 5 orang keluarga besar kita nih mau perkumpulan apa yayasan. 5 orang aja satu keluarga, istri kita, anak kita, mertua kita. Jadi indah. Dari pembinanya, pengawasnya, ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, KTP, NPWP, domisili. Udah ajukan notaris, bayar tuh 8 juta. Jadi yayasan, jadi perkumpulan. Emang gimana bikin perkumpulan yayasan? Yang mucir gobang gocir. Tinggal ngomong ke notaris, Pak saya pengen khusus untuk pengobatan. Bisa. Nanti keluar tuh izin-izinnya tuh di Kementerian Hukum dan HAM legalitasnya, Balai Pengobatan. Nanti kalau sudah keluar, urus izinnya lagi ke Dispenda. Itu mudah aja. Tinggal cari sahabat-sahabat kita yang dokter nih sebagai penanggung jawab. Yang perawat-perawat nih 5 orang nih sebagai penanggung jawab. Berdiri tuh klinik Primatama atas nama yayasan kita. Itu kalau birokrasi memang harus sabar. Yang bagus itu kita punya bendera sendiri, brand sendiri. Jadi kepala ikan teri itu lebih baik daripada ekor ikan paus. Ekor ikan paus kita punya imajinasi, punya hasil karya. Itu yang ada kita ditenggelamin karena kita masih ngekor. Tapi kalau kita udah kepala enak, bergainingnya enak, tawar menawarnya enak, tanggung jawabnya enak. Diriin aja bendera sendiri. Ini baru dilarang sama satu orang perkumpulan aja kita udah was-was. Bib, keanggotaan saya dicabut karena saya tidak boleh melakukan keilmuan Al-Pasdu. Lu takut-takut amat, lu bikin lagi perkumpulan sendiri. Begitu, timbang bayar 8 juta, kok notaris bayar cicil aja atau mengurus sendiri. Ngurus sendiri nih, daftar online bayar 800.000. Begitu, punya bendera. Terserah lu mau namanya apa kek. Asal namanya jangan bendera-bendera rumah sehat. Udah kebanyakan.
Itu gampang dibidik yang kayak begitu. Kalau mau tuh pakai nama bendera rumah sendiri. Begitu rumah Hasbi. Datang, oh saya nggak bukan klinik Pak, ini rumah saya, nama saya Hasbi, ini KTP saya. Ayo. Memang harus pintar-pintar ngeles kita, pintar-pintar bersilat lidah. Kalau datang petugas Dinkes dia melarang-larang, kamu tidak berkompeten ya memakai menggunakan jarum, karena jarum ini hanya untuk milik orang-orang medis. Kalau digituin mau ngomong apa kita? Latar belakang kita bukan medis, yang kita pakai jarum. Ini kita didatang ini petugas medis nih. Kamu tidak berkompeten ya, ini hanya milik orang medis, nggak boleh pakai jarum. Jawabnya gimana? Waduh Pak, masa nggak boleh Pak? Kita harus jawab Pak, memang tidak boleh. Saya tahu ini milik orang-orang medis dan hanya orang-orang medis saja. Cuman pertanyaan saya, kalau memang ini jarum digunakan untuk khusus orang medis, pertanyaan saya sederhana saja. Kenapa di ruang operasi kegawat daruratan itu ada alat gergaji, ada mesin bor? Itu kan milik pertukangan, bukan medis. Berani ngomong gitu? Jangan takut-takut, ajak nyate. Selesai lama-lama ntar, ya udah pas aja saya tabib, paling begitu.